jauh sebelum dinasti berganti, sebelum kota-kota besar memenuhi bumi, sebelum Tiongkok menjadi negeri dengan peradaban yang mempengaruhi dunia, ada tangan-tangan manusia yang bekerja dalam sunyi. Mereka tidak hanya membangun bangunan, mereka membangun ingatan. Dengan kayu, batu, tanah, dan waktu, mereka menciptakan istana, kuil, tembok, dan kota, seolah sedang menulis kisah panjang sebuah bangsa langsung ke tubuh bumi. Setiap tiang adalah garis waktu. Setiap atap melengkung adalah doa yang mengarah ke langit. Dan setiap bangunan yang bertahan hingga hari ini adalah pesan dari masa lalu, dititipkan pada angin dan tetap berbisik kepada siapapun yang mau mendengarkan. Inilah Tiongkok, sebuah negeri raksasa tempat sejarah, mitologi, dan kejayaan yang masih bergema hingga kini. Setiap bangunan yang berdiri bukan sekedar karya arsitektur. Ia adalah roh zaman yang tak pernah padam. Selamat datang di Unik Versi Kita, tempat di mana kisah tidak hanya diceritakan, tetapi dihidupkan kembali. Dan inilah 10 bangunan sejarah Kekaisaran Tiongkok paling menakjubkan, karena unik itu versi kita sendiri. Nomor 10. Summer Palace, Beijing. Di tepi barat laut Beijing, ada sebuah taman kekaisaran yang tampak seperti lukisan tinta yang mendadak hidup di hadapan kita. Inilah Summer Palace, istana musim panas para kaisar dinasti Qing. Sebuah dunia yang dibentuk oleh air, batu, dan mimpi kekuasaan yang pernah memerintah seperempat bumi. Sejarahnya bermula pada abad ke-12, namun kemegahan yang kita lihat hari ini dibangun kembali oleh Kaisar Qianlong pada abad ke-18. Ia ingin menciptakan surga di bumi, tempat untuk meditasi, puisi, dan istirahat dari intrik kota terlarang. Namun istana ini tidak hanya menjadi tempat istirahat, ia juga menjadi panggung drama sejarah. Diserang dan dihancurkan pasukan asing dalam Perang Candu, lalu dibangun kembali oleh permaisuri Cixi menggunakan dana negara, yang memicu skandal politik besar pada masanya. Setiap rekonstruksi bukan sekedar pembangunan ulang, tapi penanda bahwa kekuasaan, betapapun megahnya, selalu rapuh di hadapan waktu dan ambisi manusia. Keunikan Summer Palace terletak pada gagasannya, sebuah taman yang dirancang bukan sebagai taman, melainkan perumpamaan dunia. Danau Kunming dibuat menyerupai Danau Barat di Hangzhou, sementara Bukit Longevity adalah gunung buatan yang penuh dengan kuil, lorong berlukis, dan pavilion yang berdiri seperti catatan perjalanan spiritual. Di sepanjang Long Corridor, koridor kayu sepanjang lebih dari 700 meter, terdapat lebih dari 8.000 lukisan kecil yang menggambarkan legenda, pemandangan, dan kisah-kisah klasik Tiongkok. Tidak ada tempat lain yang menyatukan alam, seni, dan filosofi dengan cara sehalus ini. Saat kamu berjalan melewati jembatan batu putih yang memantulkan cahaya matahari sore, kamu akan melihat permukaan danau seperti suara dari cerita rakyat yang hampir terlupakan. Di puncak Bukit Longevity, atap-atap emas dan hijau memantulkan cahaya yang lembut, seolah kaisar masih duduk di suatu tempat, memandangi bentangan air tak berujung itu. Dan ketika matahari mulai turun, seluruh istana berubah menjadi siluet emas yang melayang di atas air. Pemandangan yang membuatmu merasa waktu berhenti hanya untuk beberapa detik. Summer Palace adalah ensiklopedia hidup tentang bagaimana Kekaisaran Tiongkok memandang dunia sebagai tempat yang harus ditata, dipahami, dan dirayakan. Di sini, kita bisa merasakan tentang keheningan, keindahan, dan kemampuan manusia untuk menciptakan kedamaian dari batu dan air. Nomor 9. Xi'an City Wall, Xi'an. Di jantung kota Xi'an, kota kuno yang pernah menjadi titik awal jalur sutra, berdiri sebuah tembok raksasa yang mengelilingi masa lalu dengan keteguhan yang nyaris tak manusiawi. Inilah Xi'an City Wall, benteng batu yang mengalir memutari kota seperti sabuk raksasa yang menjaga rahasia Kekaisaran Tiongkok selama berabad-abad. Pembangunannya dimulai pada abad ke-14 di masa dinasti Ming, ketika Tiongkok bangkit dari kehancuran peperangan dan berusaha membangun kembali tembok-tembok yang bisa menjamin masa depan negaranya.
Dengan pondasi dari tanah padat, batu bata biru, dan struktur yang diperkuat oleh teknik tradisional, tembok ini menjadi salah satu sistem pertahanan kota terbaik pada masanya. Dulu, ribuan prajurit berbaris di atasnya, memeriksa horizon, memantau ancaman, dan memastikan Xi'an tetap menjadi pusat peradaban yang tak tersentuh. Namun, di balik fungsi militernya, tembok ini juga menjadi simbol bahwa Xi'an, yang dulu bernama Chang'an, adalah pusat dunia Asia, tempat di mana pedagang, biksu, diplomat, dan petualang datang untuk menulis sejarah. Keunikannya terletak pada bentuknya yang hampir sempurna. Persegi besar dengan panjang sekitar 14 km, lengkap dengan menara penjaga, gerbang megah, dan rangkaian jembatan yang menghubungkan setiap sisi. Tebalnya mencapai 12 meter di beberapa bagian, cukup lebar untuk menampung pasukan berkuda yang berlari berdampingan. Bayangkan, di masa lalu, kuda-kuda berderap di atasnya, sementara panji-panji berkibar tertiup angin. Suasana yang kini hanya bisa kita tangkap melalui bisikan angin dan bayang-bayang yang menari di atas bata tua. Saat kita berjalan di atasnya, Xi'an City Wall terasa seperti garis waktu yang terbuka luas. Langkah kaki kita menyentuh batu yang sama yang dulu menjadi pijakan para penjaga dinasti Ming. Angin yang berhembus membawa suara kota modern di bawah, bercampur dengan gema masa lalu yang tidak pernah benar-benar hilang. Di malam hari, lampu-lampu tembok menyala seperti garis cahaya yang melukis batas kota kuno. Siluet tembok yang memanjang tak berujung itu tampak seperti garis kehidupan, menyatukan ribuan tahun sejarah dalam satu pemandangan yang menakjubkan. Dan di sanalah kamu sadar bahwa Xi'an City Wall bukan sekedar benteng pertahanan, tetapi ingatan fisik dari sebuah kota yang pernah menjadi pusat dunia, pusat ide, dan pusat perjalanan manusia. Dan sementara dunia terus berubah dengan kecepatan yang tak terbayangkan, Xi'an City Wall tetap berdiri seperti naga batu yang sedang tidur, panjang, diam, dan penuh cerita yang tak pernah diucapkan dengan jelas. Nomor 8. Zhujiajiao Ancient Town, Shanghai. Di pinggiran barat Shanghai, kota supermodern yang penuh kaca dan cahaya, terdapat sebuah dunia kecil yang terasa seperti serpihan waktu yang terlepas dari masa lalu. Inilah Zhujiajiao Ancient Town, kota air berusia lebih dari 1.700 tahun yang berdiri tenang di antara kanal-kanal jernih, jembatan batu lengkung, dan rumah-rumah kayu yang seolah masih menyimpan napas dinasti Ming. Jejak sejarahnya bermula sejak zaman 3 kerajaan, ketika daerah ini menjadi pusat perdagangan kecil di tepi sungai. Namun kejayaannya tumbuh pesat pada masa dinasti Ming dan Qing, ketika para pedagang, pengrajin, dan pelaut menjadikan Zhujiajiao sebagai titik penting jalur transportasi air. Di masa itu, toko-toko obat tradisional, pasar sutra, rumah teh, dan bengkel kayu memenuhi sepanjang kanal. Segala aktivitas kehidupan, dari bisnis hingga perayaan, berlangsung di pinggir sungai yang kini masih memantulkan bayangan masa-masa jaya itu. Keunikan Zhujiajiao terletak pada identitasnya sebagai Venice of Shanghai, namun dengan jiwa Tiongkok kuno yang sangat kental. Kota ini memiliki 36 jembatan kuno, masing-masing dengan cerita sendiri. Mulai dari jembatan batu busur tunggal yang dibangun untuk menghormati dewa sungai, hingga jembatan panjang berlapis yang menjadi tempat para penyair merenung. Yang paling terkenal adalah Fangsheng Bridge, jembatan batu megah dari abad ke-16 yang tampak seperti naga putih yang merentang di atas air. Rumah-rumahnya dengan dinding putih dan lantai kayu gelap berdiri rapat seperti barisan kenangan yang belum mau dilepaskan. Saat kamu menyusuri jalan sempit berbatu, suara gemericik air mengalun di antara perahu-perahu kecil yang bergerak perlahan. Setiap sudut kota terasa seperti portal kecil menuju masa lalu, dari halaman rumah tua yang dipenuhi tanaman merambat, hingga toko teh yang masih menyeduh daun teh dengan cara yang sama sejak ratusan tahun lalu. Di atas kanal yang tenang, perahu-perahu hitam dengan atap lengkung melaju pelan, membawa bayangan gedung pencakar langit Shanghai jauh di belakangmu, seakan dua dunia itu dipisahkan oleh sungai waktu. Kamu akan merasakan betapa pelan dunia bergerak di sini, jauh lebih pelan dari ritme Shanghai yang tak pernah tidur. Di tempat kecil ini, waktu seolah berjalan dengan jarak yang lebih jauh, lebih teduh, dan lebih penuh ingatan.
Zhujiajiao Ancient Town bukan hanya kota tua yang terpelihara dengan baik. Ia adalah ruang hening tempat sejarah beristirahat tanpa suara. Nomor 7. Yue Fei Temple, Hangzhou. Di tepi danau barat yang tenang, tempat kabut sering turun seperti tirai lembut dari langit, berdiri sebuah kompleks suci yang dijaga oleh keheningan dan rasa hormat yang dalam. Inilah Yue Fei Temple, kuil yang didedikasikan untuk salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Tiongkok, Jenderal Yue Fei, simbol kesetiaan yang teguh bahkan hingga kematian. Sejarah kuil ini berawal pada masa dinasti Song Selatan, berabad-abad setelah Yue Fei dihukum mati secara tidak adil karena fitnah politik yang kejam. Bangsa Tiongkok yang tak pernah lupa pada kesetiaan, membangun kuil ini sebagai bentuk penghormatan, pengakuan, dan rasa bersalah kolektif atas pengkhianatan yang merenggut nyawa sang jenderal. Di dalamnya terdapat makam Yue Fei dan putranya, Yue Yun, dua nama yang bagi rakyat Tiongkok telah lama menjadi lambang keberanian dan cinta tanah air yang tak goyah. Bahkan hingga sekarang, patung-patung besi para pengkhianat yang berlutut di depan makam tetap dibiarkan berdiri, diikat, merunduk, dan dipandang dengan rasa benci oleh para pengunjung, seolah hukuman itu harus berlangsung selamanya. Keunikan kuil ini tampak pada perpaduan dramatis antara arsitektur tradisional dan aura emosional yang membebaninya. Pavilion-pavilion merah dengan ukiran halus berdiri mengelilingi taman hijau yang damai. Namun di tengah kedamaian itu ada atmosfer berat yang tak bisa dijelaskan. Di dalam aula utama, kaligrafi emas bertuliskan Jingzhong Bao Guo, yang artinya setia pada negara. Terpajang besar dan menyala seperti api yang tak pernah padam. Setiap bangunan di kuil ini bukan sekedar arsitektur. Ia adalah naskah sejarah, diukir dari rasa hormat dan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Di dekat makam, suasananya berubah menjadi sangat sunyi. Sunyi yang bukan kosong, tapi sunyi yang penuh makna. Kamu bisa merasakan seakan tanah di sana menyimpan emosi yang tidak pernah hilang. Pengabdian yang tulus, pengkhianatan yang pedih, dan penghormatan yang bertahan lebih panjang dari umur manusia manapun. Dan jika kamu berdiri di halaman luar saat senja, cahaya keemasan yang jatuh di atap-atap merah membuat kuil ini tampak seperti monumen kesetiaan yang menyala di tengah dunia yang sering lupa pada makna kata itu. Yue Fei Temple adalah hati yang masih berdenyut dalam sejarah Tiongkok, tempat di mana kesetiaan tidak dianggap sebagai slogan, tetapi sebagai janji hidup dan mati. Di sini, kita belajar bahwa kehormatan sejati tidak membutuhkan tepuk tangan, dan nama baik seseorang bisa hidup jauh lebih lama daripada tubuhnya. Seolah Yue Fei sendiri berbisik pelan, kesetiaan adalah cahaya yang tidak pernah pudar, bahkan setelah 1000 tahun. Nomor 6. Chikikou Ancient Town, Chongqing. Di lereng-lereng berbukit Chongqing, kota yang terkenal dengan kabut, panas, dan gang-gang curamnya, terdapat sebuah dunia kecil yang terasa seperti panggung teater kuno yang masih terus dimainkan. Inilah Chikikou Ancient Town, kota tua berusia lebih dari 1000 tahun yang berdiri di antara jalan berbatu, rumah berarsitektur kayu, dan aroma teh, serta rempah yang seolah tertinggal dari perjalanan para pedagang masa lalu. Sejarah Chikikou berakar pada masa dinasti Ming ketika kota ini berkembang menjadi pusat produksi porselen putih berkualitas tinggi, barang mewah yang dikirim ke seluruh wilayah Sungai Yangtze. Para pedagang dari berbagai daerah datang dan pergi, membawa sutra, teh, keramik, dan obat tradisional. Di masa itu, suara para pekerja gerabah, pasar yang ramai, dan prosesi ritual kuil menjadi denyut nadi kota ini. Namun Chikikou bukan sekedar pusat perdagangan. Ia juga menjadi persinggahan bagi para biksu, seniman, dan pelancong yang mencari ketenangan jauh dari hiruk-pikuk Chongqing yang kini menjadi kota raksasa bertingkat-tingkat. Keunikan Chikikou terletak pada atmosfernya, yang seperti dirajut dari campuran kenangan, tanaman merambat, dan kayu tua. Gang-gang sempitnya dipenuhi lampion merah, toko teh tradisional, pedagang makanan kaki lima, serta rumah-rumah berarsitektur gaya Mingqing yang masih berdiri kokoh. Di beberapa sudut,
Suara musik tradisional Tiongkok dimainkan dengan lembut, menyatu dengan hiruk suara pasar yang tetap hidup hingga malam tiba. Ada pula kuil-kuil tua yang berdiri dalam diam, memancarkan aura spiritual yang membuatmu merasa seolah setiap langkahmu sedang diawasi oleh mata sejarah itu sendiri. Saat kamu berjalan menuruni tangga batu yang berliku, perahu-perahu kayu bergerak lambat di sungai Jialing di bawah sana, membawa bayangan kota modern Chongqing yang jauh berbeda dari dunia kecil yang kamu pijak. Dan ketika kamu berhenti di salah satu rumah teh tua, suara hujan yang jatuh di atap genteng terasa seperti musik dari masa-masa yang sudah lama pergi, tapi masih bertahan di antara serat kayu dan batu kota ini. Menjelang senja, Chikikou berubah menjadi lukisan hidup. Lampion-lampion yang menyala memantulkan cahaya merah lembut di dinding rumah kayu, menciptakan suasana yang hangat sekaligus melankolis. Di waktu ini, kota tua ini tampak seperti panggung, yang siap menampilkan drama sejarah yang tak pernah selesai, tentang perdagangan, seni, ritual, perjumpaan, dan perpisahan. Chikikou Ancient Town adalah nadi masa lalu yang masih berdetak di tengah kota modern yang bergerak cepat. Seolah kota kecil ini mengatakan bahwa di balik setiap kemajuan, selalu ada tempat kecil yang menjaga siapa kita dulu, tempat di mana waktu berjalan berbeda, lebih lambat, lebih lembut, dan lebih penuh cerita. Nomor 5. Temple of Confucius, Khufu. Di kota kecil Khufu, tanah kelahiran seorang pemikir yang mengubah arah peradaban Tiongkok, berdiri sebuah kompleks kuno yang terasa seperti pusat keheningan dunia. Inilah Temple of Confucius, kuil megah yang dibangun untuk menghormati Kongzi, sang filsuf yang ajarannya mengalir dalam nadi bangsa ini selama lebih dari 2 milenia. Sejarah kuil ini dimulai pada tahun 478 sebelum Masehi, hanya setahun setelah wafatnya Konfusius. Kuil itu awalnya berupa rumah sederhana tempat sang guru tinggal dan mengajar murid-muridnya. Namun seiring berjalannya dinasti demi dinasti, Han, Tang, Song, Ming, hingga Qing, kuil ini diperluas menjadi salah satu kompleks arsitektur terbesar di Tiongkok. Kaisar-kaisar dari seluruh era memberikan penghormatan mereka, membangun pavilion baru, mempersembahkan ukiran emas, dan mencatat ajaran-ajaran Konfusius dalam batu serta kayu. Temple of Confucius bukan hanya tempat ibadah. Ia adalah perwujudan betapa dalamnya bangsa ini menghargai kebijaksanaan. Keunikan kuil ini tampak pada arsitekturnya yang megah namun penuh keteduhan. Gerbang merah menjulang tinggi, diikuti deretan halaman luas yang dipenuhi pohon-pohon tua berusia ratusan tahun. Beberapa di antaranya dipercaya telah ada sejak masa dinasti Song. Di sisi lain, ukiran naga dan phoenix menghiasi balok-balok kayu, dikerjakan dengan detail halus khas pengrajin kuno yang menaruh seluruh hatinya dalam karya. Aula utamanya, Dacheng Hall, berdiri megah dengan atap kuning keemasan, warna yang dulu hanya boleh digunakan oleh kaisar, menegaskan betapa tinggi posisi Konfusius dalam sejarah Tiongkok. Di bagian terdalam kuil, suasana berubah menjadi luar biasa hening. Bau kayu tua, dupa, dan tanah basah bercampur menjadi aroma yang terasa akrab, seolah kamu melangkah masuk ke perpustakaan kuno tempat dunia berhenti bergerak. Di bawah atap raksasa itu, tablet peringatan Konfusius berdiri di tengah ruangan, diterangi cahaya lembut yang menyaring masuk dari celah-celah kayu. Di hadapan tablet itu, kamu hampir bisa merasakan kehadiran sang guru. Bukan sebagai tokoh sejarah, tapi sebagai manusia yang merenungkan moralitas, hubungan, dan arti menjadi baik. Di taman belakang, saat dedaunan musim gugur mulai gugur, warna kuning oranye yang berserakan di tanah memberi sensasi seolah kata-kata Konfusius berubah menjadi daun. Jatuh perlahan, namun tetap tinggal dalam ingatan. Dan saat kita berhenti untuk membaca kaligrafi kuno di dindingnya, semuanya terasa membentuk ritme tenang yang tidak bisa kamu temukan dimanapun. Temple of Confucius, Khufu, adalah jantung moral peradaban Tiongkok. Tempat di mana prinsip kesopanan, kebajikan, dan kemanusiaan dibangun bukan dengan pedang, tetapi dengan kata-kata yang lembut namun abadi. Sebuah ruang suci tempat kata-kata bijak tidak hanya diucapkan, tetapi hidup, tumbuh, dan berdiam dalam setiap batu yang menopangnya.
Nomor 4. Yongle Palace, Shanxi. Di dataran Shanxi yang sunyi, tempat angin terasa seperti lembar sejarah yang terus dibolak-balik, berdiri sebuah kompleks kuno yang serasa terputus dari dunia modern. Inilah Yongle Palace, kuil megah yang tampak seperti pintu gerbang menuju alam para dewa Daois. Berdiri utuh melewati badai zaman dan gelombang pergantian dinasti. Dibangun pada era dinasti Yuan, kuil ini dahulu harus dipindahkan batunya satu persatu pada abad ke-20 demi menyelamatkannya dari tenggelam oleh proyek waduk. Bayangkan, ribuan blok batu dicatat, ditandai, kemudian disusun ulang kembali seperti puzzle raksasa. Kekuatan manusia menghadapi waktu, berhadapan langsung dengan kehancuran dan menang. Namun yang membuat Yongle Palace tak tertandingi adalah muralnya. Dinding-dinding di dalam aula utama dipenuhi lukisan yang membentang hingga 960 meter persegi, menggambarkan dewa langit, penjaga kosmik, dan perjalanan spiritual. Warnanya seperti bara yang tak padam, merah yang masih bernafas, emas yang masih berkilau, garis-garis halus yang seperti digoreskan oleh tangan makhluk abadi. Saat kita melangkah ke dalam, cahaya lembut jatuh ke permukaan mural. Sosok-sosok ilahi seolah bergerak perlahan, mengikuti setiap langkah. Udara terasa tebal, bukan dengan debu, tapi dengan kisah ribuan tahun yang masih hidup di antara retakan dinding. Ada keheningan di sini. Keheningan yang membuat kita mendengar denyut halus masa lalu. Dan di tengah semua itu, ada satu fakta yang mengguncangkan hati kita. Yongle Palace bukan hanya kuil, tapi perpustakaan visual jiwa manusia. Tempat di mana keyakinan, harapan, mimpi, dan rasa takut sebuah peradaban diabadikan dalam warna yang tidak pernah mati. Seolah para pelukisnya berkata, biarkan waktu berubah, tapi biarkan jiwa tetap di sini. Nomor 3. Shenyang Imperial Palace, Shenyang. Di jantung timur laut Tiongkok, ketika matahari pagi menyentuh genteng-genteng kuning berlapis glaze, tampak sebuah kompleks istana yang berdiri dalam diam, penuh wibawa, seolah menjaga rahasia kekaisaran yang pernah mengguncang separuh dunia. Inilah Shenyang Imperial Palace, istana megah dinasti Qing sebelum mereka menaklukkan Beijing dan memasuki panggung sejarah sebagai kekuatan besar Asia Timur. Bangunan ini mulai didirikan pada tahun 1625, ketika Nurhaci, pendiri dinasti Qing, memutuskan untuk menciptakan pusat kekuasaan baru bagi bangsa Manchu. Dari istana inilah strategi perang disusun, sumpah para pemimpin diucapkan, dan perjalanan ekspansi besar dimulai. Setiap aula, setiap gerbang, setiap ukiran naga bukan sekedar hiasan, melainkan simbol kekuatan yang sedang bangkit, yang kelak menggantikan dinasti Ming dan memerintah Tiongkok selama hampir 3 abad. Keunikannya terletak pada perpaduan arsitektur yang menakjubkan, gaya Manchu yang tangguh, sentuhan Mongolia yang luas dan liar, serta pengaruh Tiongkok Han yang halus dan penuh filosofi. Di sini, kamu akan melihat pavilion dengan atap melengkung yang tajam, menara pengawal bergaya stepa, dan halaman dalam yang disusun dengan ketelitian surgawi. Desainnya menunjukkan bahwa Shenyang bukan hanya istana, tapi laboratorium budaya. Tempat 3 tradisi besar dipadukan menjadi identitas baru kekaisaran. Saat kamu masuk ke Dasheng Hall, aula utama tempat Kaisar Muda Taiji menerima para jenderal dan penasihat, udara tiba-tiba terasa lebih berat. Bukan karena debu zaman, tapi karena keputusan-keputusan yang pernah diambil di sini. Putusan yang menentukan arah peperangan, aliansi, dan masa depan bangsa Manchu. Langit-langitnya berhiaskan ukiran naga emas yang seolah turun untuk mengawasi setiap bisikan sejarah. Melangkah lebih dalam, lorong-lorong bata merah dan kayu tua membawa kamu ke ruang pribadi para bangsawan. Cahaya redup menembus kisi-kisi jendela, menari di lantai batu yang telah dipijak ribuan tokoh sejarah. Jenderal, bangsawan, selir, utusan asing. Ada gema samar di udara. Seakan langkah masa lalu masih berputar di sekelilingmu. Dan ketika kamu berdiri di pelataran tengah, angin utara berhembus melewati puncak atap naga, membentuk suara yang hampir seperti bisikan. Bisikan tentang ambisi yang pernah tumbuh di tempat ini, tentang perang yang dimenangkan,
tentang mimpi kekaisaran yang akhirnya menjadi kenyataan ketika Qing menaklukkan Beijing. Shenyang Imperial Palace adalah bab pertama dari cerita kekaisaran terakhir Tiongkok. Halaman awal sebuah dinasti yang kelak mengubah wajah Asia. Di sini, sejarah bukan dipajang, tetapi berdenyut, menghidupkan bayangan para penguasa yang pernah berdiri di bawah langit Shenyang dan berkata, "Dari sini, kita membangun dunia kita." Nomor 2, Ming Tombs, Beijing. Di lembah sunyi di utara Beijing, tempat gunung-gunung berdiri seperti penjaga kuno dan angin membawa aroma pinus yang dingin, terbentang sebuah kompleks pemakaman raksasa yang tampak seperti gerbang menuju dunia lain. Inilah Ming Tombs, peraduan terakhir para kaisar dinasti Ming, tempat di mana kemegahan, misteri, dan keheningan abadi berpadu dalam satu lanskap megah yang terasa hampir tak nyata. Kompleks ini didirikan pada awal abad ke-15 ketika Kaisar Yongle memilih lembah ini berdasarkan prinsip Feng Shui yang sempurna. Gunung sebagai perisai belakang, sungai mengalir di kejauhan, dan langit yang terbuka lebar sebagai atap abadi. Dari 16 kaisar dinasti Ming, 13 dimakamkan di sini, menjadikannya salah satu situs pemakaman kekaisaran terbesar dan paling rumit yang pernah dibangun manusia. Setiap makam adalah kerajaan mini, dengan gerbang, kuil persembahan, paviliun hening, dan ruang bawah tanah yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Dari kejauhan, lembah ini tampak biasa. Tapi ketika kamu berjalan memasuki Spirit Way, jalan sakral yang membentang lurus melewati barisan patung batu raksasa, segalanya berubah. Di sisi kanan dan kiri, berdiri hewan-hewan mitologis, pejabat kerajaan, dan prajurit batu yang mematung dalam diam. Namun diam mereka bukan hampa, melainkan seperti sedang menjaga rahasia besar yang telah disimpan lebih dari 600 tahun. Saat kamu melangkah, seolah ada bisikan halus. Jangan terburu-buru. Sejarah sedang memperhatikanmu. Keunikan tempat ini bukan hanya pada skalanya yang luar biasa, tetapi juga pada atmosfernya. Sebuah suasana yang membuatmu merasa masuk ke dalam ruang yang tidak sepenuhnya milik dunia manusia. Ketika kamu memasuki Dingling Tomb, salah satu kompleks bawah tanah yang telah digali, hawa dingin langsung menyentuh kulitmu. Udara berubah lebih berat, dan langkahmu menggema di ruangan batu yang sudah lama tidak mendengar suara manusia. Di sini pernah tersimpan peti-peti kaisar, perhiasan emas, porselen kerajaan, sutra upacara. Sebuah dunia keagungan yang terkubur agar tetap abadi. Dan di permukaan, arsitektur megah dari Changling, makam Kaisar Yongle, berdiri dengan wibawa surgawi. Atap istananya berlapis ubin kuning imperial, tiangnya menjulang, dan altar persembahannya terasa seperti pintu gerbang antara dua dimensi. Saat cahaya senja jatuh di permukaannya, warna emas berbaur dengan merah bata, membuat seluruh kompleks terlihat seperti sedang terbakar lembut oleh cahaya masa lalu. Berjalan di Ming Tombs seperti berjalan di antara dua dunia. Di satu sisi ada keheningan kekal, di sisi lain ada kemegahan yang hampir menakutkan. Tempat ini membuatmu sadar bahwa para kaisar mungkin telah pergi, tapi bayangan kekuasaan mereka masih tinggal, terpatri di tanah, di batu, dan di udara. Nomor 1, Great Wall of China, Beijing. Di antara pegunungan yang menggulung seperti naga tidur dan kabut pagi yang datang perlahan dari lembah-lembah jauh, terbentang sebuah dinding raksasa yang seakan melingkari cakrawala. Ia tidak sekedar berdiri, ia menyusuri bumi, berkelok, memanjat, turun, lalu menghilang ke balik pegunungan seperti makhluk purba yang tak pernah mati. Inilah Great Wall of China, sebuah karya yang begitu agung hingga sulit dipercaya bahwa ia diciptakan tangan manusia. Sejarahnya membentang lebih dari 2 milenium. Dimulai pada abad ke-7 sebelum Masehi oleh kerajaan-kerajaan kecil, lalu diperkuat dan disatukan oleh Kaisar Qin Shi Huang sebagai benteng terhadap bangsa-bangsa stepa. Pada masa dinasti Ming, dinding ini dibangun ulang dengan batu bata dan granit, menara penjaga ditambahkan, dan jalur patroli diperkeras, menjadikannya salah satu struktur pertahanan terbesar yang pernah dibuat manusia.
Bukan hanya panjangnya yang luar biasa, tetapi tekad, ambisi, dan pengorbanan yang menahannya tetap berdiri. Keunikan tembok ini adalah kontrasnya. Megah, namun sunyi. Kuat, namun rapuh oleh waktu. Mengular lembut di puncak gunung, namun berdiri keras di ujung-ujung jurang. Setiap batu yang dipasang adalah kisah seorang pekerja, seorang prajurit, atau seorang arsitek yang mungkin tak pernah melihat seluruh wilayah yang ia bantu lindungi. Di beberapa bagian, tembok tampak tergerus, ditelan angin dan hujan. Namun justru disitulah ia terasa paling hidup, seperti bekas luka yang membuktikan panjangnya perjalanan. Bayangkan berdiri di salah satu menaranya saat matahari baru terbit. Cahaya keemasan menabrak batu-batu tua yang telah melewati ribuan musim. Angin membawa aroma dingin dari dataran utara, sambil menggoyang rumput liar yang tumbuh di celah-celah tembok. Dan jauh di depan sana, tembok ini terus memanjang. Sejauh mata memandang, seolah ingin menyentuh ujung dunia. Di momen itu, kamu sadar, ini bukan sekedar bangunan. Ini adalah garis waktu yang dipahat di punggung bumi. Ketika kamu berjalan di atasnya, langkahmu bergema perlahan, lalu hilang ditelan angin. Tak ada suara lain kecuali detak hatimu yang berusaha menyamai ritme alam. Dari atas, pemandangannya seperti mimpi. Gunung biru di kejauhan, hutan yang berubah warna sesuai musim, dan tembok yang terlihat seperti goresan kuas raksasa di lanskap Tiongkok Utara. Di sini, waktu seolah melambat. Atau mungkin memang tembok ini bergerak di waktu yang berbeda dari dunia kita. Great Wall bukan hanya perisai pertahanan. Ia adalah pernyataan tentang tekad manusia untuk melindungi, bertahan, dan bertahan lagi, meski alam dan sejarah terus berubah. Ia adalah wujud fisik dari ambisi dan ketakutan, dari kejayaan dan keputusasaan, dari mimpi sebuah peradaban yang ingin bertahan selamanya. Dan hingga hari ini, ia tetap berdiri. Kadang kokoh, kadang runtuh, namun selalu menghadirkan rasa takjub yang sama. Karena Great Wall bukan hanya tembok. Ia adalah denyut nadi sejarah. Mengular melewati gunung, melewati zaman, dan melewati batas antara legenda dan kenyataan. Disinilah perjalanan kita berakhir. 10 bangunan, 10 jejak peradaban, 10 saksi yang masih berdiri, menjaga bisikan masa lalu Tiongkok yang berusia ribuan tahun. Semoga perjalanan ini membuatmu melihat sejarah sebagai sesuatu yang hidup, berdenyut, dan masih bernafas di antara batu-batu dan angin. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, karena unik itu versi kita sendiri.